Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berada di wisata Seribu Batu, tepatnya di Desa Sosial Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Dan hari ini saya akan mewawancarai mereka-mereka yang berperan aktif sejak awal lahirnya desa wisata ini, Desa Seribu Batu ini, destinasi Seribu Batu ini. Tapi sebelum itu saya akan bicara dulu dengan Ketua Pokdarwis yang ada di Desa Sosial ini. Hari ini pun saya belum tahu namanya, jadi untuk itu saya perkenalkan Ketua Pokdarwis di Desa Wisata, Desa Sosial. Halo Pak Ketua, ya Pak Ketua, ya apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Ketua Kelompok Sadar Wisata. Boleh diperkenalkan namanya Pak? Ya. Nama saya Ajis Lapamalu. Biasa dipanggil Pak Ajis. Pak Ajis ya. Oke. Pak Ajis, kira-kira lahirnya destinasi ini itu awalnya seperti apa? Karena Bapak orang yang ada di sini. Iya. Berawal dari pertemuan ya, terutama dengan pertemuan yang pernah dilakukan oleh Bapak pendamping yang kebetulan bertugas di sini, yang awalnya beliau cuma mendampingi terkait dengan UMKM. Oke. Nah, ketika berkembangnya seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah gagasan beliau untuk membuat desa wisata. Iya, iya. Nah, desa wisata dikomunikasikan dengan Pak Kepala Desa, dapat lampu hijau dari beliau. Nah, beliau lanjutkan dengan berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya dengan saya. Oke. Ya. Jadi awalnya itu idenya dari pendamping. Iya, pendamping dengan Kepala Desa. Kepala Desa. Artinya digabungkan dengan dikombinasikan dengan itu UMKM itu. Oke. Awalnya beliau hanya mendampingi UMKM ya. Iya. Tapi begitu berada di sini, kemudian lahirlah ide itu. Iya. Kemudian ada sambutan positif dari masyarakat desa, dari pemerintah desa. Iya. Dan sampai dengan saat ini kondisinya seperti ini, begini Iya. ya. Oke. Jadi teman-teman nanti sebentar saya akan mewawancarai juga Bapak yang disebutkan tadi adalah pendamping dan kita akan mewawancarai beliau. Oke, Pak. Sejauh ini Pokdarwis itu sih sebenarnya apa namanya ruang lingkupnya? Ya, sesuai dengan namanya kelompok sadar wisata, saya pahami bahwa kelompok sadar wisata itu tugasnya itu lebih dititik beratkan untuk membangun kesadaran masyarakat bagaimana bisa menunjang dengan adanya pembangunan wisata yang ada di desa itu. Artinya berperan aktif dalam pembangunan wisata yang ada di desa itu, termasuk gagasan dari wisata itu. Oke, jadi ya. Begitu ada ide, ada gagasan untuk sebuah desa wisata, maka Pokdarwislah ini adalah tempat mereka untuk kemudian menjadi wadah yang mewadahi itu, kemudian menjadikan ide itu tereksekusi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya desa wisata destinasinya sudah jadi, tempat wisatanya sudah jadi, maka peran Pokdarwis itu sebagai apa? Ya, memang kalau Pokdarwis tidak mutlak harus jadi pengelola, tapi ketika wisata itu jadi baru pengelolanya belum ada, ya mungkin kan pengelola wisata itu bisa koperasi atau BUMDes, tapi kalau memang itu belum bisa belum bisa dikondisikan, Pokdarwis itu bisa jadi dia sebagai pengelola juga, tidak apa-apa. Di situ ada strukturnya keanggotaan. Ada keanggotaan di bawah, itu bukan struktur inti, itu anggota pengelola. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sudah ada. Nah, terkait dengan wisata Seribu Batu ini, itu kendalanya seperti apa? Karena kita tahu bersama untuk membuat sebuah destinasi wisata itu tidak mudah ya Pak. Iya, iya. Jadi betul. Di awal itu kendalanya seperti apa Pak? Ya memang yang saya garis bawahi kendalanya itu untuk membuka wawasan masyarakat. Itu mindset jadi, ya? Iya, merubah mindset masyarakat itu. Yang jadi, tadinya memang cuma petani, ya orang ajak untuk berhayal, ya susah juga. Susah juga ya. Tapi saya punya prinsip, saya mau cari dulu yang mau benar-benar mau bekerja. Yang mau kerja, itu yang saya cari duluan. Karena lebih sulit membuat tangga-tangga di bawah itu ketimbang merubah mindset ya. Ini masih lebih sulit merubah mindset ketimbang membuat tangga yang tadi itu yang mudah. Nah, memang meyakinkan orang, kemudian menjual ide yang pada dasarnya orang belum melihat itu kan
sesuatu yang agak sulit Pak ya. Iya. Nah, bekerja sama dengan pendamping yang tadi, apa yang membuat mereka kemudian tergerak Pak? Apa yang kemudian membuat mereka kemudian, oh iya, ini demi desa kita? Apakah ada sosok atau ada memang kearifan lokal yang ada di sini atau seperti apa Pak? Iya, ketika saya sudah berbincang dengan Pak Jikran, dengan Bapak pendamping, ya saya bisa terima konsep beliau. Saya juga termotivasi. Oke. Ini beliau kapasitasnya sebagai pendamping, tapi sebagai manusia, terang kan mungkin punya prinsip bagaimana terang itu bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain. Iya, Ini yang saya soroti, yang saya dapatkan Pak Jikran ini, Pak pendamping ini, begitu semangatnya beliau. Seolah-olah beliau ini memang penduduk asli sosial, walaupun beliau memang cuma dibatasi oleh tupoksi beliau sebagai pendamping. Iya. Itu yang saya tangkap. Kenapa beliau semangat? Kenapa terang yang punya desa tidak termotivasi sama sekali? Harusnya lebih semangat lagi. Iya, harusnya lebih semangat lagi. Itu yang membangkitkan semangat saya, dan itu yang saya salin kepada generasi muda yang mau gabung dengan saya bakar semangat beliau. Kenapa orang lain semangat, kenapa terang tidak mampu, tidak bisa? Jadi teman-teman semua, sumber apinya ini sebenarnya dari pendamping. Iya. Dan beliau sebagai ketua Pokdaris, beliaulah yang mentransfer api ini, membakar teman-teman generasi muda. Jadi ini kombinasi yang cukup apik ya, dari pendamping dinyalakan api itu, kemudian beliau yang mendelivery ide-ide itu, mendelivery perubahan mindset itu. Ini luar biasa. Dan oke, Pak, kalau misalnya sudah ada yang mengelola, apakah Pokdarwis menarik diri atau hanya sebagai pemantau? Ya, itu sesuai dengan kondisinya, artinya kita kondisikan saja. Ketika pengelola itu juga, artinya ini memang membentuk sesuatu itu memang tidak mudah juga. Iya. Artinya kalau memang ini wadahnya sudah tersedia kan gagah kan, bagus kan. Cuma ini kan awalnya kan terang itu cuma kerja untuk wisata. Iya. Ya, seiring dengan wisata itu segala fasilitas yang terang inginkan, misalnya itu Pokdarwis juga terbentuk. Kan itu tidak tersedia duluan, Pak. Iya. Jadi begitu juga berarti dengan Pokdarwis ini terbentuk pada saat ide ini lahir. Ya, ketika terang bikin wisata, terang berpikir seperti apa pengelolaannya ke depan. Jangan sampai terang hari ini yang kerja, ya nantinya akan dimasuki orang lain yang menikmati. Ya, itu banyak semua pihak mengkhawatirkan itu. Oke. Jangan sampai ngoni cuma itu kan saya patahkan itu. Oke. Nah, dengan adanya usulan dari Pak Jikran, masukan-masukan yang positif dari teman-teman, dari dukungan dari kepala desa juga saya apresiasi. Cukup positif ya? Iya, cuma cukup positif. Terbentuklah Pokdarwis. Nah, ketika Pokdarwis berjalan seiringnya dengan waktu, ya Pokdarwis juga mungkin karena manusia juga di situ kan sumber dayanya, daya manusianya kan mungkin kurang memadai juga. Jadi ya terbentuklah faktor penunjang berikutnya, itu komunitas pemuda. Komunitas pemuda. Jadi sekarang sudah terbentuk komunitas pemuda. Karena yang dari awal yang memang kerja membangun ini memang pemudanya itu. Pemuda, iya. Nah, benar. ketika itu mereka terbentuk jadi komunitas, maka orang itulah yang akan mengelola. Maka ketika itu, karena itu masih ceritanya pemuda, ya masih banyak yang labil, masih butuh pengarahan ya. Maka Pokdarwis belum bisa menarik diri. Iya. Tetap semangatnya di mereka ada, tapi butuh arahan dari Pokdarwis. Oke. Mereka punya kekuatan, mereka punya semangat. Cuman motivasi dari orang baik, tua. Pak. Mungkin ini terakhir Pak ya. Iya. Apa yang ingin andaikan di depan Bapak ini ada masyarakat yang ada di desa sosial lagi menonton Bapak saat ini? Iya. Apa kira-kira harapan ataupun hal yang ingin Bapak sampaikan ke mereka? Ya, harapan terbesar saya mungkin untuk lebih mendorong lagi generasi muda, karena hari ini terang sebagai orang tua mungkin terang punya harapan kan ya, mungkin untuk anak-anaknya kita nanti. Ya sudahlah, kita sekarang ini saat ini kita sebagai petani, mungkin untuk generasi muda kita, untuk mereka yang akan memimpin ke depan, bagaimana mereka supaya tidak jadi petani lagi. Minimal mereka lebih kreatif lagi, lebih kreatif lah. Itu harapan saya. Luar biasa ya teman-teman. Ini yang saya tangkap ya dari beliau ini. Hari ini mungkin beliau menghabiskan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin dari sisi materinya juga habis, dan bisa jadi beliau tidak akan menikmati ini. Harapannya
orang-orang setelah beliau yang akan kemudian meneruskan apa yang sudah dilakukan saat ini. Ini cita-cita yang sungguh mulia, dan setelah ini saya akan mewawancarai pendamping yang sudah disebutkan tadi, pencetus ide, kemudian orang yang berperan besar terciptanya atau lahirnya destinasi wisata Seribu Batu ini. Beliau adalah inisiator ya, bisa dibilang inisiator dan penggerak sampai lahirnya destinasi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya sapa beliau, Pak Jikran Muti. Halo, Bung Jikran. Halo, Mas Alfian. Oke, teman-teman, beliau ini adalah orang yang kemudian menjadi dan dibantu oleh beberapa orang menggerakkan anak-anak muda yang ada di sini. Dan ini salah satu hal yang unik ya. Beliau berhasil menggerakkan para generasi muda ya. Biasanya anak-anak muda saat ini di era digital saat ini, anak-anak muda itu lebih suka dengan game online, lebih suka nonton dan hal-hal yang berbau digital lainnya. Sehingga kesempatan untuk berbaur, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kreatif itu kurang bahkan tidak ada. Nah, hari ini beliau sudah membuktikan generasi muda yang ada di desa sosial ya, tepatnya di Kabupaten Bualemo, berhasil membuat sebuah destinasi wisata, dan per hari ini usianya baru 4 bulan ya. 4 bulan ya. Ya, masih usia 4 bulan. bayi. Tetapi hari ini saya rekaman ini di tanggal 2 Januari 1 Januari ya. 1 Januari 2022. Infonya semalam itu ada kurang lebih 130-an orang ya. Kurang lebih seperti itu. Yang datang ke tempat ini. Jadi kita mulai coba ya tanya-tanya ke Bung Jikran. Oke, Bung Jikran. Sebenarnya apa sebenarnya yang tiba-tiba mengilhami Anda sampai Anda ini kan ada di kabupaten lain, Ya, benar. terus tiba-tiba ada di sini, terus tiba-tiba bikin satu destinasi, menghimpun teman-teman generasi muda dan bisa mendatangkan banyak orang setiap hari ke tempat ini. Ya. Kira-kira itu dimulai dari apa? Iya, pada awalnya itu kan kita itu punya salah satu lembaga yang memang lembaga itu notabene cuman bergerak di pemberdayaan masyarakat. Oke. Nah, kebetulan lembaga itu memang memperkerjakan saya itu terkait identifikasi desa. Memang di Provinsi Gorontalo itu ada sekitar 60 lebih desa yang kita garap. Nah, khususnya kalau saya itu membidangi Desa binaan ya? Desa binaan istilahnya. Oke. Nah, saya itu membidangi di wilayah UMKM sama pariwisata. Oke. Nah, kebetulan saya pas datang ke sini karena memang keperluannya hanya ke teman gitu kan untuk identifikasi UMKM-nya kayak gitu. Iya. Nah, terus tiba-tiba lewat di sini kok banyak sekali gunung-gunung yang enak gitu kan, enak dilihat gitu. Iya. Terus Pas lewat sini. Lihat sini gitu kan. Lihat sini coba-coba Ada banyak batu-batu ya, ya. banyak batu-batu kayak gitu. Nah, terus saya berpikir lagi kan, kira-kira bisa menarik orang luar, bisa berkunjung ke desa sosial. Jujur saja, desa sosial itu salah satu desa mekaran dari Molombulahe, desa Molombulahe. Dulunya masih bagian dari Kabupaten Gorontalo ya. Oke. Enggak, masih Bualemo. Oh, Bualemo. Terus desa sosial itu memang tidak terkenal sama sekali. Ketika kita menyebutkan desa sosial, orang itu nggak akan tahu. Karena orang tahu sosial media. Ya, orang tahu sosial media. Ya. Oke. Jadi kayak gimana ya, ide ya kayak desa itu adalah salah satu desa mati gitu, yang memang memang tidak ada di permukaan gitu. Kayak kalau kita itu kan tidak terlalu terkenal ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus saya coba lewat sini lihat ternyata banyak sudah ada tanaman jagung gitu kan. Iya. Di sini ya. Di sini. Sayang sekali kan. Terus cuma ditanami jagungnya coba saya tanya ke masyarakat apakah dia berpenghasilan atau gimana, katanya tidak, Pak Jikran, ini cuman sekedar memanfaatkan lahan kosong saja. Nah, daripada memanfaatkan lahan kosong terus hasilnya juga cuman rugi, ya udah kita buat aja wisata. Nah, disinilah awal ceritanya gunung ini menjadi wisata.
Nah, kebetulan ada beberapa teman-teman juga penggerak yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Saya coba diskusi dulu sama pihak kepala desanya, saya coba tanya-tanya dulu terkait desanya. Iya. Ternyata mayoritas desa sosial itu, masyarakat desa sosial itu adalah petani. Oke. Petani dalam tanda kutip ya di kebun gitu, Mas. Iya, iya. Mereka itu bekerja sebagai petani jagung. Bahkan anak-anaknya juga itu, mereka itu ya diajak untuk nanam jagung, panen jagung, kayak gitu. Oke. Pokoknya Berarti- dari sekolah. Oke, sebentar. Ah, ah. Berarti dari awal memang respon dari pemerintah desa itu lumayan bagus ya. Lumayan. Oke, oke. Pas udah ngomong-ngomong terkait sama Pak Kades, ternyata ini lahannya Pak Kades. Secara pribadi ini Lahannya Pak oke. Kades. Coba saya tanya-tanyakan, Pak Kades gimana kalau seandainya kita buat itu wisata? Sip. Ternyata ada program dari kementerian juga, khususnya Kementerian Pariwisata terkait setiap desa itu harus memiliki potensi wisata Oke. untuk peningkatan taraf ekonomi desa ya. Ketemulah dengan itu ya berarti ya. Kayak Oke. gitu. Makanya saya sendiri itu ya udah kita coba buat. Awalnya saya ragu. Ragunya itu pertama ini desanya memang saya datang ke sini orang-orangnya nggak ada. Karena tiap pagi itu mereka ke kebun. Saya bilang, Oke, aduh, aktivitas di siang sampai sore itu di kebun. di kebun. Malam baru ada. Baru ya? ada. Oke. Ah, Nah, saya- itu sebentar. Pada saat membangun ini, itu dananya dari mana? Ini bicaranya soal dana ini agak apa ya, seru banget sih Om. Kita itu kalau dananya itu memang cuma swadaya, karena memang kalau kita mengharapkan dana dari pemerintah kemarin itu memang ada gitu kan, ada, cuman dalam tanda kutip udah diporsikan ke masing-masing tempat Iya, kan, ke masing-masing bidangnya. Nah otomatis kita itu ya untuk memajukan ini juga punya kemauan yang keras, makanya saya coba tanamkan ke teman-teman ini untuk menggunakan anggaran pribadi dulu atau swadaya dulu. Swadaya ya? Swadaya. Patungan ya? Patungan. Oke. Biasa kan kita kalau ngopi itu kan ngumpul-ngumpul bareng kan patungan. Nah itu saya coba ajak dulu masyarakat pertemuan malam hari itu kalau nggak salah. Itu tepatnya itu jam 7 kita pertemuan karena itu dekat-dekat Isya lah, waktu Isya. Nah kita coba kumpulkan masyarakat, saya coba paparkan terkait saya latar belakangnya saya, Iya. gitu. Saya coba gambarkan ini desa nantinya ke depan seperti apa. Oke, jadi planningnya sudah disampaikan Ya, ke masyarakat ke dan masyarakat. ke pemerintah ya. Dan itu terterima. Alhamdulillah gitu, Mas. Oke. Nah, bagaimana caranya teman-teman generasi muda itu bisa ikut sama-sama? Ya, ini lahirnya apa ya? Awalnya pemuda itu kan seperti yang kita ketahui hobinya kan apa ya? Gamers gitu Iya, kan. iya benar. Ya kurang lebih generasi nunduk lah. Saya coba pendekatan dengan tokoh masyarakat dan kebetulan beliau juga sebagai ketua Pokdarwis yang ada di desa sosial. Oke. Saya coba diskusi dengan beliau dan beliau itu apa ya, didengar sekali gitu ya, Ditokohkan di sini ya? ditokohkan di sini kayak gitu oleh pemuda. Saya coba diskusikan terhadap beliau terkait konsep-konsepnya saya ke depan seperti apa. Saya mau ngajak pemuda-pemudanya. Iya. Nah, terus dikumpulkanlah anak-anak muda ini. Oke. Nah, anak-anak muda ini usianya kurang lebih ya 15 sampai 21 tahun gitu. Berarti anak-anak SMP sampai SMA. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang juga putus sekolah, Om, kayak gitu. Oke. Dia udah nggak sekolah, terus cuman bantu orang tuanya ke kebun. Kan udah musim tanam nih, musim tanam iya. nanam. Setelah nanam ya udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Dan kan. orang tuanya tahu mereka terlibat di Ya, sini. malah justru support dari orang tuanya itu sangat antusias sekali. Oke. Terkait adanya wisata juga, anak-anaknya juga udah tidak diajak lagi ke kebun, tapi udah ikut aja gitu untuk apa ya, untuk peningkatan nanti taraf ekonomi yang ada di wisata itu. Nah, sekarang mereka itu apakah hanya diajak pada saat membangun ini, ataukah pada saat ini mereka jadi pelaksana, mereka jadi pengelola di sini? Mereka juga itu ini kan komunitas nih, kita Iya. coba bentuk komunitas. Kenapa? Mereka itu pengen, harapan saya ke depan, mereka itu akan terpakai hingga skalanya bukan lagi ke desa, Oke. tapi skala ke provinsi. Nah, ini kan konsepnya saya ke depan, ketika ada desa yang pengen membangun wisata,
kita bisa nawarkan konsep kayak gitu. Oke. Kita nawarin konsep ketika mereka dari desa-desa lain tidak butuh tidak memiliki SDM yang atau kurang memiliki SDM yang mereka butuhkan, kita coba sediakan SDM yang sesuai bidang yang dibutuhkan oleh desa. Oke, sebentar. Jadi ini luar biasa teman-teman ya, teman-teman yang sedang nonton. Hari ini ada anak muda yang kemudian dia datang, dia bikin satu destinasi wisata. Dan kalau saya lihat ya, tadi di bawah itu dari tempat kita bayar tiket, kita pesan makanan, itu rata-rata itu anak muda. Dan hari ini mereka bisa mendatangkan uang setiap bulan, bahkan setiap hari. Ini luar biasa. Dan bahkan lagi ini barusan kita dengar ya teman-teman, mereka ada konsep yang bisa menduplikat apa yang mereka sudah buat saat ini di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya ada desa-desa yang ingin menduplikasi ini, yang berdasarkan pengalaman yang sudah mereka buat, ini mereka membuka diri. Ya. Ini kabar baik ya. Oke, Bung Jikran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada komunitas ya. Jadi sudah ada komunitas. Benar. Desa-desa lain kalau ada yang tertarik untuk bikin yang seperti ini dengan konsep-konsep yang berbeda, Ya. maka komunitas ini yang kemudian bisa mengeksekusi itu. Ya, bisa. Dan ada konsep juga. Iya, kita bisa menawarkan konsep. Luar biasa ini ya, teman-teman. Nah, karena kita waktunya sangat singkat, ya sebentar lagi matahari bakal turun. Saya mau tanya langsung, karena tadi kita bayar tiket masuk, kemudian ada makanan. Kira-kira ya, Pak Bung Jikran, dalam sehari itu biasanya, atau yang tadi malam lah, berapa omset yang bisa diraup dalam semalam ya? Ya, kalau semalam, karena semalam itu tempatnya kita membludak, bahkan yang di seputar sini saja ini udah full. Yang memang sampai ada yang nginap juga. Kita juga kan menawarkan jasa peminjaman tenda gitu kan. Itu omsetnya kurang lebih semalam itu 1.200.000 dalam semalam? Iya, kurang lebih 1.200.000. Luar biasa ini ya teman-teman. Jadi semalam itu bisa meng-create omset 1.200.000. Desa yang tadinya orang tidak tahu, ya. Jadi dalam semalam itu ratusan orang yang datang. Ini luar biasa. Nah, Bung Jikran, kira-kira kedepannya apa yang mau dilakukan di sini? Karena memang kalau saya lihat masih beberapa perlu ada pengembangan. Iya, memang planningnya kita di wisata ini, di tempat ini memang cukup banyak juga. Dari terkait spot-spotnya juga, mungkin kita tambahkan lagi. Kemudian ini yang unik Mas, ya saya lupa tadi nyampainya juga. Di wisata ini juga, itu kita kan punya pasar nih. Oh, ada pasarnya? Pasar. Jadi di wisata kita sudah menyediakan itu UMKM untuk jualan. Terus kalau kita mau lapar, mau pesan, itu bisa saja lewat chat atau lewat WA. Nanti ada pemuda-pemuda yang antar langsung ke atas bukit. Itu yang seperti pisang goreng tadi itu ya? Kayak pisang goreng tadi. Oke, mantap ya. Terus yang lebih unik lagi, kita punya event itu tiap 2 bulan itu 1 bulan sekali itu kita ada gelar pasar seni. Itu belinya pakai batu. Pasar seni beli pakai batu. Ya. Wah, ini unik. Iya, jadi selain itu juga kita coba ini kan ke depan itu kayak tadi kita kan udah ngobrol terkait spotnya nanti. Nah, ini kan ke depan nanti kalau memang punya anggaran yang lebih kita coba buat flying fox kayak tadi itu. Flying fox ya. Iya, kita coba buat flying fox, terus kita perbanyak untuk pengembangan ke depannya. Rumah singgahnya, terus kurangnya kita itu musola. Musola ya. Musolanya juga kita masih belum punya gitu. Dan sejauh ini dananya adalah swadaya. Swadaya, murni swadaya, kecuali kita ada ekraf itu yang pasar, itu memang ada bantuan dari pemerintah provinsi. Itu disupport langsung kemarin oleh pemerintah provinsi dengan anggaran yang kurang lebih 10 jutaan. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi ada desa yang hari ini bisa mandiri, bisa meng-create omset dalam setiap hari, dan tidak bergantung pada pemerintah ataupun dari beberapa pihak tertentu. Nah, Bung Jikran, mungkin di akhir sesi ini mungkin ada yang perlu disampaikan, atau mungkin ada harapan-harapan kedepannya seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, insya Allah ke depan harapannya kita itu mungkin ke generasi milenial aja gini. Untuk generasi milenial, ketika kita membuat sesuatu, ya yang paling utama itu kita tanamkan itu adalah akidah, keyakinan kita untuk menciptakan sesuatu bahwa
keyakinan kita, usaha kita atau tempat yang kita pengen buat itu kita yakini bahwa itu akan benar-benar terwujud dan memang benar-benar akan sukses dengan pembuktian, mungkin dengan kreativitas kita. Apalagi generasi milenial saat ini kan hobinya main gadget ya. Mungkin banyak informasi yang memang mereka bisa adopsi dari internet dan itu bisa mereka wujudkan. Dan untuk himbauan ke generasi milenial, jangan berhenti untuk berkreativitas. Buktikan bahwa generasi milenial adalah salah satu sumber pembangkit ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya sangat termotivasi teman-teman semua. Hari ini mungkin bisa saya simpulkan ya. Hari ini sumber ide itu banyak. Di internet kita bisa lihat dari YouTube, dari bacaan-bacaan itu banyak. Tapi yang kurang saat ini adalah level eksekusi kita. Ya. Ide itu banyak berkeliaran. Saya hari ini berada di sini, banyak sekali ide yang ada. Tapi yang menentukan itu adalah eksekusi. Setiap ide itu masih sekedar asumsi. Dia akan terbukti ketika kita melakukannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Alfian. Saya Jikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.